Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi tentang vaksinasi COVID-19. Sebelumnya saya ingin mengucapkan keprihatinan yang mendalam kepada seluruh korban bencana alam di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan bencana ini menjadi kafarah bagi dosa-dosa kita, dan bagi seluruh korban bencana alam, insya Allah bencana ini akan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin amin ya Rabbal Alamin. Dan tidak lupa kita doakan mudah-mudahan bencana ini cepat berlalu. Vaksinasi COVID-19 ini dilaksanakan di seluruh dunia. Pada saat ini Indonesia telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 tadi, yang penyuntikan pertama itu dilakukan kepada Presiden Joko Widodo. Selanjutnya vaksinasi dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia, tidak terkecuali di Kalimantan Selatan dan di Kabupaten Banjar tentunya. Kabupaten Banjar telah melaksanakan vaksinasi pada hari Jumat 2 minggu yang lalu, di mana saya salah satu termasuk yang pertama disuntik vaksinasi. Alhamdulillah, Jumat tadi saya sudah disuntik yang kedua kalinya, dan sampai saat ini alhamdulillah sehat walafiat, tidak ada keluhan apapun, efek samping apapun. Untuk diketahui sampai hari ini jumlah yang divaksin pada gelombang pertama, yaitu gelombang untuk tenaga kesehatan, sudah mencapai 800-an tenaga kesehatan, dan sampai saat ini tidak ada laporan efek samping yang berarti. Efek samping yang dirasakan oleh kawan-kawan sebagaimana penelitian yang telah dilaksanakan pada pembuatan vaksin ini memang berkisar antara ringan dan sedang, tidak ada yang berat. Bahkan di tempat kita yang sedang pun sampai saat ini tidak ada. Kebanyakan efek sampingnya ngantuk, rasa lapar, jadi kawan-kawan ngeluh banyak makan katanya setelah disuntik. Kemudian ada yang ngantuk berat, tidak bisa ditahan selama 2 hari, ada perasaan ngantuknya. Keluhan lain ada yang pegal-pegal di tempat lokasi disuntik tapi tidak lama. Ada juga keluhan yang meriang sedikit tapi juga tidak lama. Jadi insya Allah sampai saat ini terbukti bahwa vaksin ini aman untuk dilakukan penyuntikan. Yang kedua yang sering dipertanyakan orang dulu tentang keamanan dan kehalalan, sebetulnya itu sudah terjawab dengan keluarnya Emergency Use Authorization dari Balai POM Indonesia, yang diisi di BPOM itu diketuai oleh seorang profesor profesional yang punya integritas. Dan juga untuk kehalalan sudah keluar sertifikat halal dari MUI, dan ditegaskan berkali-kali bahwa vaksin ini halal. Jadi sebetulnya terjawab semua keraguan masyarakat tentang vaksin ini. Yang kedua, banyak yang mempertanyakan apakah apabila disuntik vaksin ini, apakah ada kemungkinan
masih ada kemungkinan terkena. Bahkan banyak yang menyatakan contoh-contoh di beberapa lokasi termasuk di Kalimantan Selatan yang setelah selesai disuntik kemudian terbukti positif COVID. Pertama yang ingin saya jelaskan bahwa suntik vaksin ini 2 kali. Jadi suntik pertama itu setengah bulan kemudian, paling cepat itu disuntik lagi. Nah, vaksin ini akan berfungsi secara optimal setelah suntikan yang kedua. Itu pun tidak langsung setelah suntikan kedua, itu setengah bulan setelah suntikan kedua baru terbentuk antibodi secara optimal. Kalau sudah terbentuk antibodi secara optimal, apakah masih mungkin terkena COVID? Ya, tetap saja bisa. Virus itu kan bisa masuk, tidak ada yang menahan virus itu masuk. Tapi bagi yang sudah mempunyai vaksin, sudah bervaksin dan sudah terbentuk antibodi di tubuhnya, maka ketika virus masuk, maka tentaranya sudah siap untuk melawan. Nah, tentara yang sudah siap melawan ini menyebabkan biasanya orang yang sudah melakukan vaksinasi, baik vaksinasi apapun itu, misalnya vaksinasi meningitis ketika orang mau berangkat haji, atau imunisasi-imunisasi yang sering dilaksanakan oleh anak-anak seperti imunisasi campak misalnya, atau polio, ataupun imunisasi TBC misalnya, vaksin TBC atau pertusis dan lain-lain. Masih ada kemungkinan untuk terkena penyakit tersebut, tapi karena tentara atau antibodinya sudah siap, maka dia akan cepat melawan dan insya Allah kalau sudah bervaksin itu biasanya gejalanya ringan dibandingkan orang yang tidak bervaksin. Itu salah satu kelebihan kenapa kita harus vaksinasi. Yang kedua, vaksinasi ini akan menjadi standar di seluruh dunia. Pemerintah Saudi Arabia sendiri sudah mempertimbangkan apabila vaksin ini sudah dilaksanakan di seluruh dunia, maka mereka akan mensyaratkan vaksin COVID-19 sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan haji dan umroh. Di Indonesia kemungkinan perjalanan ke depan, perjalanan melalui pesawat ataupun melalui kapal laut, kereta api dan lain-lain besar kemungkinan akan mensyaratkan vaksinasi ini. Jadi sangatlah sayang kalau seandainya sudah punya tiket untuk dilakukan vaksin kemudian menolak karena hal-hal yang tidak prinsip. Hal-hal yang prinsip ini ingin saya jelaskan, misalnya hal-hal yang memang tidak diperbolehkan untuk vaksin karena misalnya cuma takut disuntik atau termakan berita-berita yang hoax yang tidak jelas. Karena nantinya apabila vaksinasi gratis ini telah dilaksanakan di seluruh Indonesia dan vaksin ini telah habis sedangkan kita masih tidak dilakukan vaksinasi, maka ketika akan bervaksin, terpaksa bervaksin, misalnya mau berangkat haji misalnya atau mau berangkat umroh, tiba-tiba diwajibkan vaksin, maka kemana mencari vaksinnya? Karena vaksin ini sangat terbatas jumlahnya di dunia. Untuk diketahui, banyak negara yang sampai saat ini belum mendapatkan vaksin. Duitnya ada, tapi vaksinnya tidak ada. Salah satu negara yang dicontohkan adalah Jerman. Karena terlambat memesan, akhirnya mereka punya uang tapi tidak
ada vaksin untuk saat ini yang tersedia, harus menunggu produksi selanjutnya. Karena untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi dunia yang penduduk dunia ini angkanya 7 miliar, maka butuh waktu bertahun-tahun untuk memproduksi vaksinnya. Indonesia termasuk salah satu yang beruntung karena sudah inden duluan, sudah pesan duluan, jadi kita dapat vaksin yang lumayan banyak. Itu pun tidak mencukupi kalau hanya dari satu produsen saja. Jadi Indonesia perkembangan terakhir itu memesan sampai 7 merek vaksin. Nah, yang terbanyak memang yang pertama ini vaksin Sinovac dari Cina. Kenapa ini kita dapat jatah banyak? Karena salah satu uji tahap 3-nya dilaksanakan di Indonesia. Sama seperti pelaksanaan di Brazil maupun di Abu Dhabi. Jadi negara-negara yang dijadikan uji coba tahap 3 untuk vaksinasi itu mendapat prioritas mendapatkan vaksin pertama kali. Dan kita juga memesan vaksin-vaksin lain, tapi semuanya tidak bisa dalam jumlah banyak karena masing-masing negara saat ini memprioritaskan vaksin untuk negaranya masing-masing. Jadi sekali lagi, kalau seandainya nanti khusus kawan-kawan nakes, karena tahap pertama ini nakes dulu, semangat, vaksinasi jangan sampai di kesempatan ini disia-siakan, karena ini kesempatan berharga sebagai bagian ikhtiar kita untuk melawan COVID-19 ini. Kita ingin COVID ini cepat berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ketika kita tidak mau ambil bagian dalam ikhtiar melawan COVID ini, itu sama saja dengan kita menginginkan keadaan ini berlanjut tanpa kejelasan kapan selesainya. Selanjutnya, banyak juga yang mempertanyakan keefektifan vaksin ini. Vaksin atau obat apapun itu tidak ada yang efektif 100%. Saya sering menyampaikan perbandingan sambil bercanda, pil KB saja tidak menjamin 100% orang tidak hamil. Banyak sekali, bukan banyak, ada persentasi sekian persen yang meminum pil KB tapi tetap hamil. Nah, tapi tidak berarti kita karena ada segelintir orang yang gagal lalu kita tidak lagi meminum pil KB. Kalau seperti itu nanti pada hamil semua. Jadi di dalam ilmu kedokteran, di dalam ilmu apapun yang berpijak dengan landasan ilmiah, maka penelitian itu penting. Kita melihat presentasi. Jadi tidak berdasarkan melihat satu gagal lalu digeneralisir bahwa ini tidak baik. Kita harus membandingkan dengan angka kesuksesan yang jauh lebih tinggi. Jadi sekali lagi, sahabat-sahabat kalian, ini mungkin video tahap pertama tentang vaksin ini. Keraguan kita semua sebenarnya sudah terjawab dengan keluarnya izin dari BPOM, IWA Emergency Use Authorization, kemudian keluarnya fatwa halal dari MUI. Fatwa halal ini tanpa syarat. Dibandingkan vaksin-vaksin lain sebelumnya itu banyak yang bersyarat, artinya
barangnya najis tapi karena emergensi dianggap gawat darurat, lalu itu diperbolehkan. Kalau vaksin COVID-19 ini dari awal itu fatwanya halal tanpa ada syarat apapun. Jadi memang ini bisa dikatakan 100% halal karena dari pengolahan, kemudian bahan dan lain-lainnya terbukti tidak berasal dari najis. Mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ikhtiar kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala dan diniatkan untuk memelihara kehidupan umat manusia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.